Hello guys, come back to Pena Didik Channel. Nah, kita sudah lama sekali nggak ketemu, terakhir bulan Oktober 2021. Dan kini tahun 2022 saya akan mengawali dengan membandingkan 3 bahasa pemrograman. Kenapa bahasa pemrograman tersebut baru ngetrend? Karena perusahaan baru mencarinya untuk mendevelop untuk 2 device, mobile, Android, dan iOS. Apa itu? Yang pertama adalah Flutter, yang kedua adalah React Native, dan yang ketiga adalah KMM. KMM adalah Kotlin Multi-Platform Mobile. Oke, sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar untuk membangun channel ini. Langsung saja ya. Nah, saya ada contekan nih depan saya. Nah ya, kenapa contekan? Biar saya ngomongnya, bahasnya atau bagi ilmunya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi dari 3 bahasa tadi tersebut ya, ada Flutter, React Native, dan juga Kotlin Multi-Platform Mobile. Dari ketiga tersebut, kalian mana yang belum menguasai? Nah, sebenarnya semuanya tidak berbeda jauh gitu ya. Jadi ada Flutter. Nah, Flutter itu nanti dengan Dart. Nah, ada React Native. React Native itu tidak beda jauh dengan JavaScript karena nanti itu pengembangan dari bahasa JavaScript. Nah, nanti di situ akan ada bahasa-bahasa JavaScript. Kalau Flutter nanti ada Dart. Dart itu apa? Nanti kita akan bahas berikutnya dengan contoh project, oke? Dan yang terakhir adalah Kotlin Multi-Platform Mobile. Nah, kalau Kotlin itu harusnya kalian udah pada tahu nih, para developer mobile gitu ya, karena mobile sebelumnya adalah memakai Java dan sekarang udah banyak mayoritas menggunakan Kotlin Android tentunya ya. Nah, tahu nggak bahasanya ada beberapa perbedaan yang bisa kita bandingkan dan nanti kalian simpulkan sendiri ya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok untuk kalian gunakan untuk membangun sebuah aplikasi dual device. Ada Android dan juga ada iOS. Nah, kalian tinggal pilih yang mana itu. Nah, yang pertama dari sisi user interface. Apa itu user interface? Nah, yang kelihatan di layar, di muka ya, gitu ya. Nah, yang pertama Flutter. Nah, nanti Flutter itu UI umum untuk kedua Android dan iOS gitu. Jadi UI-nya itu bukan dibuat pakai XML lagi ya gitu, tapi dia udah baik kode bahasa pemrograman. Dan itu nanti otomatis secara umum akan terbuat untuk Android dan juga iOS-nya. Dan yang kedua adalah React Native. Nah, komponen React Native ini dipetakan ke komponen natif dari platform masing-masing ya, artinya tampilan dan nuansanya asli gitu ya. Dan yang ketiga adalah Kotlin tadi ya, multi-platform mobile. Nah, UI-nya itu dikodekan secara terpisah gitu. Nah, ini mungkin yang akan jadi kekurangan dari Kotlin. Kenapa? Karena dia untuk UI-nya masih sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk Android sendiri, untuk iOS sendiri gitu. Nah, itu dari sisi user interface. Kita lihat yang lain dulu ya, jangan menyimpulkan bahasanya Kotlin lebih susah. Enggak, belum tentu. Ini dari sisi UI saja. Selanjutnya adalah dari business logic-nya. Nah, business logic dalam Flutter, reaksi asli dan logika bisnis. Nah, itu KMM adalah umum, tetapi masing-masing ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda gitu ya. Nah, bisnis logiknya kalau Flutter itu di Dart. Nah, kalau React Native itu di JS, JavaScript. Nah, kalau untuk Kotlin Multi Platform Mobile itu di Kotlin. Nah, gitu. Jadi bukan beda bahasa lagi gitu, tapi sama di Kotlin. Nah, seperti itu. Guys, untuk melihat bedanya jadi gini. Kenapa di bisnis logiknya itu bisa menjadi alasan kita untuk memilih KMM gitu ya. Kalau di UI-nya tadi kan masih unggul di Flutter dan React Native kan. Kenapa? Karena di Kotlin itu harus ditulis di masing-masing interface-nya gitu ya, di Android sendiri, di iOS sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk di bisnis logic ini Kotlin lebih unggul. Kenapa? Karena dia kan sudah punya JVM sendiri ya. Jadi ketika dia mau build APK atau IPA itu tidak perlu dikompil dulu gitu. Tapi kalau Flutter karena tadinya dari Dart, nah dia harus kalau ke Android kan harus dikompil ke Java atau Kotlin. Nah, itu Kalau ke iOS harus dikompil ke Swift. Nah gitu. Nah ini Kotlin enggak, dia sudah menyediakan
logiknya khusus untuk dua device ini, dan dia punya compiler sendiri, JVM sendiri, tanpa perlu melewati proses compile lagi, beda dengan Flutter dan React Native. Oke. Nah, itu yang saya tahu ya. Nanti kalau ada yang ditambahkan dari teman-teman bisa kasih komentar di bawah ya. Yang berikutnya adalah layer arsitektur gitu ya. Jadi KMM ya itu memiliki arsitektur yang memisahkan antara UI dan business logic gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi business logic itu jadi satu untuk kedua device, tapi UI masih sendiri-sendiri user interface-nya. Beda dengan Flutter dan React Native gitu ya. Nah, kalau Flutter dan React Native itu jadi satu semuanya. Nah, intinya gini, Flutter pemisahan yang jelas dalam logika bisnis atau bisnis logic tadi, dan UI akan udah diterapkan gitu, dan jadi dia udah jadi satu gitu. Dan sama juga dengan React Native. Tapi kalau di KMM itu berbeda, nanti untuk bisnis logiknya sendiri untuk kedua device sekali tulis. Nah, tapi kalau untuk UI-nya sendiri-sendiri. Nah, ada juga nih React Native itu ketika mau membuat kondisi ini buat Android, ini buat iOS. Nah, ini berbeda nanti untuk layer arsitekturnya. Nah, itu. Terus berikutnya adalah interoperability. Apa itu? Jadi Kotlin dapat menginterrupt dengan Java dan bahasa lain juga, tetapi dalam kasus Flutter kita harus tetap menggunakan Dart saja dan React Native. Nah, itu dia. Kalau React Native kan pakai JS tuh. Nah, kalau Flutter pakai Dart. Nah, tapi kalau dalam kasus KMM kita bisa menggunakan bahasa Java, Kotlin ataupun yang lainnya gitu. Nah, terus berikutnya adalah easy to go native. Nah, ketiganya itu mempunyai easy to go native. Nah, tapi yang lebih easy lagi itu adalah KMM gitu ya. Jadi sangat mudah untuk menulis kode asli, semua tingkat pengkodeannya. Nah, itu ya, dan arsitektur, karena Kotlin ya ditulis dalam Kotlin gitu, KMM ditulis dalam Kotlin gitu. Tidak, kalau yang lain kan Flutter ditulis dalam Dart, terus React Native ditulis dalam JS. Nah, ini ada satu kelebihan, walaupun di Kotlin kan tadi UI-nya harus terpisah. Terus berikutnya adalah jadi integration dengan project yang sudah eksis, yang sudah ada. Nah, ini ada perbedaannya juga. Jadi KMM itu memiliki kekuatan untuk integrasi dengan proyek apapun. Nah, bedanya kalau Flutter dan React Native kita harus terus berjalan dengan infrastruktur itu sendiri gitu. Lumayan susah gitu ya. Nah, jadi memang mempunyai keunggulan dan kelebihan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing juga ya teman-teman ya. Kenapa? Nah, karena memang di Kotlin ini kan baru dikembangkan. Nah, tapi bagi para developer yang sudah sering menggunakan Kotlin gitu ya, itu akan sangat mudah gitu, tanpa mereka harus migrasi ke Flutter, belajar Flutter, React Native gitu. Jadi dia contoh nih, kita membuat project dengan Kotlin gitu ya, dia akan lebih mudah mengerjakan bisnis logiknya satu orang. Nah, itu sudah bisa untuk Android dan iOS. Hanya saja tetap butuh developer iOS untuk membuat UI-nya, ataupun mencari developer yang dia expert di Kotlin tapi tahu tentang iOS gitu, tentang Swift gitu, entah Swift UI atau yang Swift biasa gitu. Nah, itu ya, itu sebagai gambaran aja perbandingan dari ketiga bahasa pemrograman tersebut. Karena kan sekarang yang lagi rame nih Flutter juga, React Native juga nih yang banyak dicari, karena dua bahasa ini tuh dia nggak perlu membuat XML lagi gitu, jadi udah natif semuanya gitu, dan tinggal sekali develop jadi dua device. Nah, gitu. Hanya saja kalau di Flutter kan harus paham Dart gitu ya, kalau di React Native harus paham JavaScript. Nah, terus kalau di Kotlin dia pakai Kotlin itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri, saya sudah pernah mencoba ketiganya, dan kalau yang secara menyeluruh sih, mempelajari menyeluruh baru di Flutter ya, kalau React Native belum. Tapi JavaScript saya sering gunakan untuk di front end-nya web, itu sering banget. Nah, kalau di Kotlin itu saya seringnya khusus untuk Android. Nah, ini dan untuk backend juga. Kalau untuk
membuat KMM itu belum ya, jadi baru introduction mungkin ya gitu. Jadi dan saya coba sih memang nggak sulit-sulit banget gitu untuk membuat KMM untuk 2 device. Terus UI-nya saja yang saya butuh belajar di Swift-nya gitu. Nah ini tergantung nih pada teman-teman pilih yang mana, dan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang lagi mencari orang yang bisa KMM atau multi platform seperti ini, tinggal pilih mau pakai Flutter, React Native atau Kotlin gitu. Kalau yang di KMM cari yang expert Kotlin tapi paham Swift, karena nanti untuk UI-nya Swift sendiri. Nah kalau yang Flutter dia harus yang paham Flutter dan Dart. Nah kalau React Native dia harus paham infrastruktur React Native dan juga terutama JavaScript-nya gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sharing. Silahkan komentar di bawah ini jika ada yang salah atau perlu dibenarkan, atau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua. Nah terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.